Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Gaya Kepemimpinan Milenial Terhadap Kinerja Karyawan, Studi kasus pada generasi X, Y, dan Z di Rumah Batik Umar Bandung. Generasi milenial telah melakukan banyak perubahan dalam dunia kerja selama lebih dari satu dekade. Berbagai gagasan dan karakter terjadi di dunia kerja. Menurut Mannheim, tahun 1952 mengungkapkan bahwa generasi yang lebih muda tidak dapat bersosialisasi dengan sempurna karena adanya gap. Fenomena yang saya teliti di tempat objek penelitian saya, menurut hasil pengamatan saya, yaitu adanya kejanggalan dalam salah satu aspek komunikasi antar karyawan dan pemimpinnya. Ini dapat menyebabkan penurunan kinerja karyawan karena kurang mengenalnya pemimpin terhadap karyawannya, yang akan menyebabkan miskomunikasi. Di sini ada pengelompokan generasi menurut Benzik, Sikos, dan Juhes tahun 2016. Tahun kelahiran 1925 sampai 1946 disebut veteran generasi atau generasi veteran. Tahun 1947 sampai tahun 1960 disebut generasi baby boom generation atau generasi baby boom. Tahun 1961 sampai 1980 disebut generasi X. 1981 sampai 1995 disebut generasi Y. 1996 sampai 2010 disebut generasi Z, dan terakhir 2011 sampai seterusnya disebut generasi Alpha. Sebenarnya terdapat banyak jurnal yang menyebutkan tentang pengelompokan generasi dan berbeda-beda. Itu tergantung kepada tahun berapa penelitinya lahir dan asal negaranya. Dan penelitian menurut Benzik, Sikos, dan Juhes adalah penelitian terbaru. Rumusan masalah saya ada 3. Yang pertama, bagaimana gaya kepemimpinan milenial di Rumah Batik Umar. Kedua, bagaimana kinerja karyawan generasi X, Y, dan Z di Rumah Batik Umar. Dan terakhir, adakah perbedaan pengaruh gaya kepemimpinan milenial terhadap kinerja karyawan generasi X, Y, dan Z. Di sini ada paradigma penelitiannya. Metode penelitian yang saya gunakan yaitu deskriptif dan komparatif. Populasi yang saya gunakan adalah seluruh karyawan Rumah Batik Umar Bandung sebanyak 55 karyawan. Dan teknik analisis data yang saya gunakan adalah regresi linier sederhana. Di sini ada tabel validitas dan reliabilitas. Di tabel validitas, variabel gaya kepemimpinan milenial valid 5 dan tidak ada yang tidak valid. Begitupun variabel kinerja karyawan valid 7 dan tidak ada yang tidak valid. Selanjutnya tabel reliabilitas, variabel gaya kepemimpinan milenial dan kinerja karyawan semuanya variabel. Ada tabel uji beda. Saya menggunakan paired sample t-test. Di kolom pertama disebutkan gaya kepemimpinan milenial terhadap kinerja karyawan generasi X, signifikasi totalnya 0,00. Begitupun generasi Y dan Z. Nah, dari tabel sebelumnya bisa dilihat bahwa gaya kepemimpinan milenial terhadap kinerja karyawan generasi X kurang dari 0,05, begitupun generasi Y dan Z. Artinya bahwa gaya kepemimpinan milenial berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan generasi X, Y, dan Z. Karena hasil nilai signifikansi total dari kinerja karyawan generasi X, Y, dan Z kurang dari 0,05. Di sini ada uji T. Rumus T hitung harus lebih besar dari T tabel. T hitung saya 15,299 dan lebih besar dari 2,00575. Ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh gaya kepemimpinan milenial yang signifikan terhadap kinerja karyawan. Di sini ada tabel koefisien determinasi, rumusnya R kuadrat kali 100%, hasilnya 81,5%. Ini menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan milenial memberikan pengaruh signifikan sebesar 81,5% terhadap kinerja karyawan, sedangkan sisanya sebesar 18,5% dipengaruhi oleh faktor lain. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kurangnya dan kurang jelas. Sebelumnya terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.